Ya, bersikap fenomenologis itu bersikap menghadapi sesuatu, merasakan sesuatu, menyadari sesuatu dengan yang sedang berlangsung, bukan dengan asumsi, bukan dengan prasangka, bukan dengan selera, bukan dengan apapun. Makanya orang-orang dulu mengajarkan teknik untuk bersikap fenomenologis itu melalui menekung gitu ya. Menekung, menekung tarik napas, itu bukan ibadah gitu ya gitu. Itu teknik bagaimana mengajarkan kesadaran kita untuk fokus kepada apa yang sedang kita mengobservasi. Afala yanzurun ilal ibiri kaifa khuliqat dan seterusnya. Dan menyadari apa yang berlangsung dalam diri sendiri tidak dipayungi oleh asumsi-asumsi, tidak dipayungi oleh pendapat orang. Duh, saya pakai baju ini malu, yang lain juga nggak begitu gitu. Nggak seperti itu asumtif. Dalam Al-Baqarah ayat 219, kita diajarkan bahwa salah satu daya kemampuan berpikir adalah melakukan pembedaan, diferensiasi, gitu. Dan kemudian menarik implikasi gitu, dari hal-hal yang berbeda tadi antara manfaat dan madorot. Kemudian membuat keputusan. Kita harus mengambil sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang madorot. Bahwa hasil akhir dari hasil akhir dari upaya kita berpikir adalah mengambil keputusan aksiologis, bertindak, mengambil sikap moral yang tegas terhadap sesuatu. Dalam hal ini misalnya sikap tegas kita untuk menginfakkan harta karena sudah punya pemahaman, dengan berpikir kita sadar bahwa kebutuhan kita segimana, ada kelebihannya. Dan yang kita berikan itu di luar kebutuhan kita, tapi wilayah keinginan mungkin. Yang kedua, dalam kaitannya dengan khamar dan judi, kita bisa membedakan mana baik dan buruknya, lebih banyak buruknya, karena itu sikap aksiologis yang paling tepat adalah meninggalkan yang buruk tersebut. Saya kira seperti itu. Kemudian di Al-Baqarah ayat 226. Itu. Izin saya tidak membacakan ayatnya, gitu. Kalau saya tampilkan saja. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Ini kan harapan kita ya. Dalam konteks sekarang kita pengen punya mobil, pengen punya rumah mewah. Kalau bisa rumah mewahnya di Los Angeles, California. Kira-kira begitu ya. Duh, saya jadi gimana kalau suatu saat saya jadi bintang Hollywood, punya rumah di tempat yang sangat mewah. Kemudian datanglah masa tua, masa-masa renta, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu tanpa diduga ditiup angin kencang. Nah, kalau di LA sekarang itu ada api ya. Gitu. Benar ini ayatnya mengandung api hingga terbakar. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya. Memahami fakta ini berpikir dalam kaitannya dengan memahami fakta. Memahami fakta. Dengan pemahaman atas sebuah fakta, maka kita juga paham implikasinya apa. Dalam hal ini, orang yang bergantung kepada kemungkinan, ketidakpastian, tapi dia menggantungkan diri kepada kemungkinan itu, wah nanti dia kejar, kita kejar, kita kejar eh, mimpi-mimpi keduniawian kita gitu ya, sampai kemudian menghabiskan waktu kita, wah gitu, waktu-waktu emas kita, waktu-waktu kita untuk menyadari kehidupan kita, tugas kita, misi kita di dunia. Kita terlelap dan hanyut dalam kehidupan untuk mengejar itu, tanpa kita sadari semua semua itu ternyata setelah terbangun, ternyata rapuh. Apapun bisa terjadi seperti di LA. Anda mengejar karir yang sangat tinggi, ngejar profesor misalnya, dengan mengorbankan segala bentuk segala bentuk tindakan-tindakan moral, plagiasi, kemudian menggunakan tenaga orang lain disuruh tapi diakui jadi milik sendiri, menginstrumentasi orang, memanfaatkan orang untuk menulis, nih dosen ini, kemudian eh, mengklaim tulisan itu. Nah, ini kan kerja orang, keringat orang, kan begitu ya gitu. Akhirnya kemudian mengerjakan segala cara sampai melupakan tugas hakikinya sebagai manusia. Nah, gitu. Porsinya terlalu besar untuk karir gitu. Habis-habisan begadangnya sampai pagi, kaya, kemudian punya sesuatu yang mewah, tapi karena kurang tidur gitu, secara biologis rusak organ-organ tubuhnya, meninggal di umur muda dari perjalanan yang begitu berat gitu.
dari umur 20 tahun sampai umur 35 tahun, kemudian sampai tahap berhasil, gemilang, ternyata cuma 5 tahun, ya gitu. Merasakannya karena kemudian keburu rusak tubuhnya dan keburu meninggal. 5 tahun yang dikorbankan 15 tahun, misalnya begitu ya, kan tidak sepadan ya. Itu. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada kemungkinan. Kalau kita bergantung kepada kemungkinan itu sangat rentan ada ketidakpastian. Kemana kita harus menggantungkan diri kita, kan gitu ya. Nah itu dengan apa kita bisa sampai ke sana? Bukan hanya dengan doktrin, tidak perlu didoktrin juga sebetulnya. Dengan berpikir kita bisa sampai. Ya kira begitu. Doktrin ada untuk mengingatkan kita karena kadang-kadang kita tidak mau berpikir. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak, Allahum, kalau kita lagi berkaca, Allahumma kama hasanta kholqi fahassin khulqi. Sebagaimana engkau menjadikan rupaku kholqi bagus gitu, ciptaanku bagus, maka perbagus dia. Jadikanlah akhlakku bagus. Kholqi dan khuluqi satu akar kata. Penciptaan itu kan eh, diri kita gitu, tubuh kita, komposisi natural kita gitu dengan akhlak kita gitu, itu satu akar kata, sama-sama artinya apa, artinya akhlak ini, moralitas ini gitu, khuluk ini itu sebetulnya merupakan sesuatu yang bukan natural, sesuatu yang melekat dalam fitrah kita sebagai manusia. Kalau melekat dalam fitrah kita sebagai manusia, sebetulnya kita bisa gali, cuma masalahnya kita malas untuk menggali. Karena itulah perlu agama turun untuk membooster, mengingatkan kembali itu tazkiroh begitu terkait dengan daya-daya potensial yang ada dalam diri manusia termasuk daya moralnya itu. Nah di sini Al-Quran supaya mereka berpikir karena sebetulnya ini mengingatkan tentang sesuatu yang rasional kok kita bergantung kepada Tuhan itu. Kalau kita menggantungkan kepada dunia, terlalu melekatkan diri pada dunia, dunia itu rapuh dan itu hanya kemungkinan, dan dalam kemungkinan itu ada banyak hal bisa terjadi. Nah, seperti tadi, membangun setinggi-tingginya keduniawian kita ternyata hilang. Dan itu bisa dipahami secara rasional. Jadi, tafakur juga adalah upaya kita untuk menggali prinsip-prinsip kehidupan sehingga kita berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan dan harmoni sehingga kita kemudian tidak terjebak dalam langkah-langkah yang membuat kita terpedaya. Kan begitu. Tertipu, dikirain ini bisa menjamin kebahagiaan kita, bisa membuat kita bahagia selama-lamanya, bisa membuat kita ternyata rapuh. Ya, yang terjadi di LA sekarang Anda lihat bagaimana puasa orang-orang yang begitu kaya, artis terkenal, mendunia, Hollywood dan sebagainya gitu. Kemudian dalam waktu yang sangat cepat, mungkin tidak sampai 1 hari gitu ya. Sampai sekarang masih terus kebakaran ya gitu. Ini contohnya kebetulan relevan dengan konteks saat ini. Kemudian ada ayat yang lain, ayat Yunus. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air dan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, terhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti. Nah, tadi kan mengasumsikan kepastian. Itu, mengasumsikan kepastian, datanglah kepadanya azab, sesuatu yang ternyata di luar dugaan, gitu ya. Pada waktu siang atau malam, kami jadikan tanamannya seperti yang sudah disawit, seperti DLA, ya seperti tidak punya rumah, seperti balu lagi, gitu kan, seperti itu. Jadi berpikir yang tepat adalah berpikir yang membantu kita melatih kewaspadaan, bukan mikir yang lain-lain. Gitu ya. Abu Jahal itu pintar sekali. Tapi biarpun pintar disebutnya Abu Jahal, gitu ya. Disebutnya Abu Jahal. Ya, bapak orang jahil ya gitu ya. Bapak kebodohan. Disebut Abu Jahal padahal pintar, tricky sekali. Orang licik itu pandai. Sangkuni itu lincah dan pandai sekali. Mungkin kalau zaman Mahabharata itu dalam mitos Mahabharata itu Sangkuninya. Kan Anda lihat Sangkuni itu pintar sekali, Abu Jahal itu pintar nggak bodoh. Kalau bodoh bisa didoktrin sama Kanjeng Nabi gampang didoktrinnya. Gitu. Karena pintar, dia mencari-cari cara. Dia menghasut banyak orang.
Gitu. Cuma kemampuan berpikirnya tidak melatihnya untuk tidak dia pergunakan untuk melatih kewaspadaan diri. Dengan memahami prinsip kehidupan, tatanan yang implisit dalam kehidupan tadi. Ternyata dalam kehidupan itu ada hukum yang gaib ya. Ada aturan-aturan yang tidak terlihat. Ada hukum sebab dan akibat gitu. Ada kiparatnya. Bahasa Islam kiparatnya, ada karmanya gitu. Jadi ada apa? Ada hikmah. Jadi apa ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang yakin ada tatanan tersembunyi, ada sesuatu kuasa gaib yang tak terlihat di balik kehidupan yang material ini gitu, yang empiris ini, mereka tidak akan sembarangan. Mereka akan sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Mereka akan sadar, berusaha menyadari dan berusaha mewaspadai. Eling lan waspada. Bahasa Qur'annya apa ya? Takwa gitu ya, takwa, berhati-hati. Ittaqullaha, waspadalah kepada Allah. Kan gitu ya, bertakwa, eling lan waspada. Sehingga dalam segala sikap-sikap dan langkahnya yang diambil, sikap-sikapnya didasarkan kepada kesadaran penuh. Dari dia terlatih waspadanya dari mengkaji dan memikirkan segala bentuk yang fenomena pengalaman yang sudah dia alami. Jadi dia memahami tatanan implisit yang gaib tadi. Kalau tidak gaib nggak usah dipikirin. Yang kita berpikir itu untuk menggali hal-hal yang implisit. Misalnya, yang eksplisit nggak usah dipikirin. Misalnya gigi kuda, misalnya gigi kuda umur 7 tahun ada berapa biji? Nggak usah dipikirin. Tidak perlu belajar filsafat sampai S3 untuk cukup dilihat, buka, masuk ke kandang kuda, buka mulut kudanya, hitung giginya langsung. Nggak usah dipikirin. Itu kelihatan langsung, karena tersurat. Justru berpikir itu untuk mengambil hal, untuk menangkap hal yang tersirat. Gitu. Contoh yang tersirat. Semua manusia akan mati, Plato adalah manusia tersirat biarpun belum mati. Ini istilah ini contoh contoh abadi ya gitu. Maka Plato pasti nih, saya adalah manusia, saya pasti meninggal. Anda itu manusia, Anda pasti meninggal. Biarpun tersurat sekarang, Anda belum meninggal, tapi tersirat pasti meninggal. Pasti, dan itu kepastian. Gitu. Bukan hanya kemungkinan. Gitu. Nah, itu ya, mengambil. Karena Anda memahami bahwa meskipun tersurat sekarang adalah hidup, menikmati apa yang ada, karena tersirat meninggal, ketika pikiran yang bekerja, kita berpikir betul, kita menjadi waspada. Meskipun sekarang saya happy-happy, ingat saya nggak tahu, setahun lagi, umur saya apa 40 tahun, apa 50 tahun, apa pokoknya kalau sekarang umur 30 tahun, berarti 50 tahun tuh tinggal 20 tahun lagi umur saya nih. Tinggal hitung 20 tahun lagi, saya masuk alam kubur. Kan begitu ya, waspada tuh. Nah, itu orang yang betul-betul menggunakan pemikirannya secara tepat. Dia akan terlatih kewaspadaannya, tidak menjadi orang yang tricky. Ini berpikir tapi tidak menjadikannya waspada. Menempatkan dirinya pada tempat yang tepat justru malah jadi tersesat, seperti Abu Jahal. Gitu. Nah, kemudian dalam ayat ini juga digunakan umpama ya. Nah, berarti Al-Qur'an tuh mengajak kita untuk membaca umpama, membaca hikmah di balik umpama. Dan umpama ini adalah umpama kehidupan. Dalam kehidupan, ternyata berarti kehidupan, fenomena natural itu, ya, fenomena natural punya pesan-pesan moral, punya pesan-pesan kemanusiaan. Di balik tatanan yang natural ada tatanan kemanusiaan. Ada di balik yang tobi'i, alam tobi'i, tatanan alam tadi, ada alam anfusi, tatanan kemanusiaan dalam konteks psikologis, dalam konteks sosial, bagaimana kita harus berperilaku dan menempatkan diri. Bahkan lebih tinggi lagi, gitu. Di balik itu ada tatanan ruhani, tatanan spiritual. Ya, kita bisa menangkap, menyadari, gitu, menangkap, memaknai secara spiritual segala bentuk fenomena alam, gitu. Naturalnya ada tatanannya, jadilah fisika, biologi, kimia dan sebagainya. Gitu. Anfusinya ada, jadilah pesan-pesan moral. Ruhaninya ada, jadilah kemudian pemicu untuk membangun kesadaran spiritual fenomena alam ini. Alam dunia itu hanya menjadi hijab bagi orang yang tidak mau berpikir. Bagi orang yang mau berpikir, dunia itu adalah jendela. Jendela yang dohir itu adalah jendela menuju yang batin. Kira-kira. Jadi yang menjadi hijab bukan dunianya. Yang menjadi hijab adalah kesadarannya.